Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Cindy Fadila dari kelas 11-2. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep badan usaha. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat badan usaha, yaitu pengertian badan usaha. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan masyarakat. Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha umumnya berbadan hukum. Disebut kesatuan ekonomis karena faktor-faktor produksi yang terdiri atas sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja dikombinasikan untuk mendapat laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Yang selanjutnya yaitu perbedaan badan usaha dengan perusahaan. Sebagian orang menganggap bahwa antara badan usaha dan perusahaan memiliki pengertian yang sama. Pandangan orang menyamakan badan usaha dan perusahaan dapat dimaklumi karena badan usaha dan perusahaan merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan kegiatan. Namun, di antara keduanya terdapat perbedaan. Yang kedua yaitu fungsi badan usaha. A. Fungsi komersial. Salah satu tujuan badan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan, badan usaha harus mengelola sumber daya produksi yang tersedia secara efisien dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Fungsi komersial dapat mencapai sasaran yang diterapkan dengan menerapkan fungsi manajemen dan fungsi operasional. B. Fungsi manajemen. Ada beberapa fungsi manajemen yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan seperti fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi motivasi, dan fungsi pengawasan. Yang C yaitu fungsi operasional. Untuk menjalankan kegiatannya, badan usaha perlu mengelola sumber daya manusia, produksi, pemasaran, pembelanjaan dengan sebaik-baiknya agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu jenis badan usaha. A. Pengelompokan badan usaha berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, badan usaha yang bergerak di bidang ekstraktif. Badan usaha ini mengelola sumber daya yang telah tersedia di alam. Contohnya, Pertamina, Persero, Pertambangan Minyak, dan PT Bukit Asam Tbk. Yang kedua adalah badan usaha yang bergerak di bidang agraris. Badan usaha ini bersuara membudidayakan tumbuhan-tumbuhan atau segala kegiatan dengan pertanian, contoh PT Perkebunan Nusantara. Yang ketiga, badan usaha yang bergerak di bidang industri. Badan usaha ini berusaha meningkatkan nilai ekonomi suatu barang dengan cara mengubah bentuknya. Contohnya PT Kimia Farma, Tbk, dan PT Semen Indonesia. Yang keempat yaitu badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan. Badan usaha ini bergerak dalam aktivitas yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang tanpa mengubah bentuknya untuk memperoleh keuntungan. Contohnya yaitu PT Matahari. D. Pengelompokan badan usaha berdasarkan wilayah negara. Yang pertama, badan usaha penanaman modal dalam negeri. Badan usaha penanaman modal dalam negeri adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat negara atau sendiri. Yang kedua, badan usaha penanaman modal asing. Badan usaha penanaman modal asing adalah badan usaha milik masyarakat luar negeri yang beroperasi di Indonesia. Yang keempat, bentuk badan usaha di Indonesia. A. Badan usaha milik pemerintah yang terdiri dari badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang wewenang pengelolaannya berada di tangan pemerintah pusat. Unit usaha BUMN dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perusahaan perseroan atau persero dan perusahaan umum atau perum. Yang kedua, badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah atau BUMD adalah badan usaha yang wewenang pengelolaannya berada di tangan pemerintah desa. Unit usaha BUMD dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.
B. Badan usaha milik swasta. Yang pertama, pengertian badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Badan usaha swasta dibedakan atas badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Badan usaha swasta dalam negeri adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat dalam negeri. Sementara itu, badan usaha swasta asing adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat luar negeri. Yang kedua, jenis badan usaha swasta, yaitu perseroan, persekutuan, dan perseroan terbatas. C. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kelima yaitu pertimbangan pemilihan bentuk badan usaha. A. Modal yang diperlukan. Jika modal yang dibutuhkan relatif tidak terlalu banyak, badan usaha perseroan dapat dipilih. Jika modal sangat besar, sebaiknya memilih badan usaha bentuk PT. B. Badan usaha atau kegiatannya. Jika kegiatan difokuskan pada bidang perdagangan atau jasa, boleh pilih usaha perseorangan atau persekutuan. C. Tingkat resiko yang dihadapi. Jika kemungkinan risiko yang dihadapi kecil, boleh dipilih badan usaha perseorangan atau persekutuan. D. Undang-undang dan peraturan pemerintah. Pemerintah bentuk badan usaha perlu disesuaikan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. E. Cara pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam memilih bentuk badan usaha. Yang selanjutnya yaitu B. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Yang pertama, badan usaha milik negara. A. Jenis BUMN, yaitu perusahaan perseroan atau persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan dan menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Contohnya, PT Pertamina, PT Kimia Farma Tbk, dan PT Kereta Api Indonesia. Yang selanjutnya yaitu perusahaan umum atau perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Tujuan perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan memberikan kemanfaatan umum berupa penyedia barang atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat dan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat. B. Keunggulan dan kelemahan BUMN. Yang pertama, keunggulan BUMN. A. Berusaha pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. B. Menyediakan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat. C. Membantu keberadaan usaha lainnya supaya dapat berusaha lebih baik. Yang kedua, kelemahan BUMN. A. Oleh karena sebagian BUMN bertujuan memberi layanan pada masyarakat, seolah-olah BUMN tidak perlu efisien dalam pengelolaannya. B. Maju mundurnya BUMN tergantung dari niat baik para penentu kebijakan dalam BUMN. C. Lambat dalam mengambil keputusan karena pemilik atau pemegang saham adalah pemerintah sehingga untuk setiap keputusan harus melalui birokrasi yang panjang. Kedua, badan usaha milik daerah. A. Jenis BUMD. Bank Pembangun Daerah atau BUMD dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum. B. Keunggulan dan kelemahan BUMD. 1. Keunggulan BUMD. A. Berusaha menyediakan barang-barang untuk kebutuhan pemerintah daerah. B. Sumber pendapatan asli daerah. C. Menyediakan lapangan kerja. Dan D. Memberikan keamanan kerja bagi pegawainya. Yang kedua, kelemahan BUMD. A. Pengelolaannya menyangkut birokrasi sehingga BUMD kurang cepat mengambil keputusan. B. Sering kekurangan modal. Dan C. Maju mundurnya BUMD dalam banyak hal tergantung kepada daerah karena yang mengangkat dan memberhentikan direksi BUMD adalah kepala daerah. Yang terakhir di sini saya akan melihatkan contoh gambar BUMN, BUMD serta BUMS. Yang pertama di sini ada contoh gambar BUMN yaitu
perusahaan Pertamina, serta PLN. Yang kedua, contoh BUMD yaitu Bank Kaltim-Tara. Dan yang terakhir, contoh gambar BUMS yaitu Bank BCA dan Indofood. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.